Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ananda. Apa Selamat kabar? malam, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ini teman-temannya kemana, Anissa? Kebanyakan nggak kelihatan. Nggak tahu, Bu. Mungkin kondisi jaringan mungkin, Bu. Cuaca, jadi kondisi jaringan mungkin, Bu. Juga nggak ada, beberapa juga nggak ada dapat kabar dari teman-teman, Bu. Siapa saja yang tidak hadir, Anissa? Gianada Ulfa, Laila Sagita Amalia, Fitra Herninda. Oke, jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir. Itu keterangannya bagaimana? Kalau Fitrah, kondisi jaringannya kurang bagus, Bu. Jadi kalau untuk Laila sama Gea kurang tahu, Bu. Oke, jadi ada 3 orang yang tidak masuk pada hari ini. Semoga apapun kondisinya kita bisa mengusahakan ya untuk tetap menghadiri perkuliahan seperti biasa. Oke, baiklah. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai zat makanan. Sekarang Ibu ingin mengulang kembali zat makanan. Zat makanan itu terdiri dari 5 jenis. Coba sebutkan, Anissa, apa saja? Karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan protein, Bu. Oh ya, ada satu lagi, air. Oke, jawabannya sudah bagus. Nah, vitamin A itu terdapat pada apa? Wortel, Bu. Terus juga. Oke, bagus. Nah, jadi Ibu rasa Ananda sudah memahami materi minggu kemarin. Di sini Ibu ingin bertanya, Anissa tadi sarapannya apa? Lontong sayur, Bu. Nah, lontong sayur. Oke. Nah, jadi makanan yang kita makan itu, proses apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Pencernaan secara kimiawi dan lupa satu lagi, Bu. Oke. Ya bagus jawabannya. Berarti Ananda sudah membaca materi ya sebelum pertemuan kita hari ini. Oke, langsung saja. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, berikut Ibu akan men-share PPT. Ibu harap kalian menyimak dan tidak ada yang lengah ya. Dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan nantinya. Apakah PPT Ibu sudah kelihatan? Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke.
Jadi materi kita pada hari ini adalah mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, sebelum memulai materi pada hari ini, ada angka baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi alat pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Dan yang keempat, mengidentifikasi gangguan atau kelainan pada organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Oke, Anissa Aulia, bisa Ya, Bu. dihidupkan kameranya. Ya, Bu. Supaya Ibu bisa melihat wajah wajah berseri-serinya ya. Oke, sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya Ananda pasti sudah mendengar ya, sudah tidak asing lagi dengan materi ini. Jadi apa itu sistem pencernaan pada manusia? Anissa Aulia? Ya, Bu. Sistem pencernaan pada manusia itu, Bu, suatu proses penghancuran makanan yang dimakan oleh manusia, Bu. Yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, dan nantinya akan usus, dan nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Oke, bagus jawabannya. Langsung saja. Nah, ini. Jadi sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul yang kompleks dan sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikut proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan ini terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi, seperti yang telah disebutkan oleh Anissa tadi. Proses pencernaan mekanik itu merupakan proses pencernaan yang di mana terjadi perubahan makanan dari bentuk kasar ke bentuk halus. Sedangkan proses pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan di mana terjadi perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, ini merupakan alat-alat pencernaan pada manusia. Jadi alat-alat pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini adalah saluran yang memanjang dari mulut sampai ke anus. Saluran pencernaan ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini merupakan kelenjar yang berfungsi untuk mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Di antaranya, kelenjar pencernaan ini adalah kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Nah, berikut proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu organ-organ penyusun sistem pencernaan, di mana organ-organ inilah yang berperan dalam proses pencernaan ini. Nah, organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mulut. Pada mulut ini, mulut ini merupakan tempat masuknya makanan, pertama masuknya makanan menuju organ-organ pencernaan, di mana pada mulut ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan secara kimiawi pada mulut ini dibantu oleh enzim, yaitu enzim amilase atau enzim betialin yang mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk maltosa. Kemudian pencernaan secara mekanik pada mulut ini dibantu oleh gigi, yaitu memotong atau menghancurkan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus yang lebih mudah diserap oleh tubuh.
Nah, selanjutnya pada mulut ini juga terdapat organ aksesoris atau organ tambahan, diantaranya ada lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Nah, organ-organ inilah yang akan membantu proses pencernaan pada mulut. Selanjutnya gigi. Nah, pada orang dewasa, gigi berjumlah 32, sedangkan pada anak-anak itu berjumlah 20. Secara umum, gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi ini terdiri dari 4 jenis ya. Ada gigi seri, gigi taring, premolar atau gigi geraham depan, dan molar atau gigi geraham belakang. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya, yaitu gigi seri atau gigi susu ya. Pada anak-anak itu letaknya di depan. Kalau pada anak-anak itu gigi seri ini berjumlah 8, sedangkan gigi taring berjumlah 4, dan gigi geraham itu berjumlah 8. Sedangkan pada orang dewasa, gigi serinya berjumlah 8, gigi taring berjumlah 4, gigi geraham depan berjumlah 8, dan gigi geraham belakang itu berjumlah 12. Nah, ya berikut jenis-jenis gigi. Yang pertama itu gigi seri. Seperti yang telah dijelaskan, Ibu jelaskan tadi, Ananda, gigi seri ini terdiri dari 8 gigi di tengah, 4 di rahang atas, dan 4 di rahang bawah, di mana gigi seri ini berguna untuk menggigit dan memotong makanan. Yang kedua itu gigi taring. Gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan. Dan premolar atau gigi geraham depan itu berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan sehingga menjadi potongan kecil. Begitupun dengan gigi geraham belakang atau molar berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jadi ini merupakan jenis-jenis gigi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian gigi. Nah, yang pertama ada mahkota gigi atau korona. Jadi mahkota gigi ini merupakan bagian yang tampak pada permukaan gigi atau permukaan gigi yang tampak ya. Yang kedua ada leher gigi atau kulum, ini merupakan bagian yang tertanam pada gusi. Sedangkan yang ketiga ada akar gigi, itu merupakan bagian yang tertanam atau bagian yang tidak kelihatan. Nah, ini merupakan gigi susu dan gigi permanen. Oke, gigi susu tadi sudah Ibu jelaskan, jumlahnya adalah 20, sedangkan gigi permanen itu jumlahnya 32. Nah, gigi susu ini mulai tumbuh pada anak usia 6 bulan sampai 14 tahun. Jadi gigi susu ini akan mengalami pergantian, di mana akan digantikan oleh gigi permanen. Gigi permanen ini tidak akan digantikan tentunya. Jadi Ananda harus berusaha untuk merawat gigi Ananda ya, menjaga kesehatan gigi agar gigi Ananda tidak rusak, karena gigi kita ini sudah gigi permanen gitu. Ya, Bu. Selanjutnya kelenjar ludah. Masih fokus Ananda? Masih, Bu. Anissa Aulia, coba sebutkan apa saja jenis kelenjar ludah yang terdapat pada mulut. Kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis. Ada yang kurang. Tuh ya, ada satu lagi, itu namanya kelenjar parotis. Nah, kelenjar parotis itu terletak di bawah telinga. Nah, ini merupakan kelenjar parotis. Dapat Anda lihat ini, ya kelenjar parotis terletak di bawah telinga. Kemudian kelenjar submandibularis. Submandibularis ini terletak di rahang bawah. Kemudian ada kelenjar sublingualis.
kelenjar sublingualis ini terletak di bawah lidah. Nih. Selanjutnya, fungsi dari kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini juga tidak kalah penting ya dalam proses pencernaan karena ia memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Yang kedua, melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Kemudian pada kelenjar ludah ini terdapat enzim pitialin atau enzim amilase, di mana enzim pitialin ini atau enzim amilase ini berfungsi untuk memecah karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana, yaitunya maltosa. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Jadi apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan kembang kempis pada dinding otot kerongkongan yang menyebabkan makanan dapat melewati kerongkongan menuju lambung. Kemudian pada ujung kerongkongan itu terdapat sfinkter atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, otot kerongkongan itu dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan inilah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Oke, jadi pada kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan makanan. Next, yang ketiga adalah lambung. Fungsi utama lambung ini adalah untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan dan untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Lambung ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah kardiak, merupakan bagian atas dari lambung yang berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian yang kedua ada fundus. Fundus ini merupakan bagian lambung yang menggantung atau bagian tengah dari lambung. Dan yang ketiga adalah pilorus. Pilorus ini merupakan bagian yang berhubungan dengan usus 12 jari. Pada lambung ini berlangsung pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim berikut. Anissa Aulia, coba sebutkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan pada lambung beserta fungsinya. Pertama itu ada enzim pepsin, Bu, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi kasein dan mengendapkan kasein susu. Nah, yang ketiga ada enzim lipase gastrik, Bu. Nah, fungsinya itu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan juga di lambung ini, Bu, selain enzim-enzim, dia juga dibantu oleh asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, Bu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Jadi itulah enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan yang terjadi di lambung. Nah, berikutnya kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus 12 jari ini pada usus halus ini hanya terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim-enzim sebagai berikut. Di antaranya ada enzim erepsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin. Di mana enzim erepsin inilah yang akan menghidrolisis pepton menjadi asam amino
yaitu bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua ada disakarase menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Yang ketiga, lipase usus yaitu menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang keempat itu enterokinase yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim yang belum aktif. Oke. Selanjutnya kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini yang pertama ada hati. Hati ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai tempat menyimpan beberapa zat terutama glikogen dan vitamin A, D, E, K, dan B. Yang kedua sebagai tempat pembentukan beberapa zat seperti empedu, albumin, globin, antibodi, fibrinogen, dan protrombin, serta kolesterol. Yang ketiga sebagai tempat untuk menetralkan senyawa-senyawa beracun. Dan yang keempat sebagai organ ekskresi. Nah, salah satu fungsi dari hati ini yaitu membentuk cairan empedu. Cairan empedu ini juga berperan penting tentunya dalam proses pencernaan, yaitu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, yaitu menjadikan lemak dapat larut dalam air. Selanjutnya pankreas. Pankreas ini merupakan salah satu kelenjar pencernaan, di mana pankreas ini berfungsi untuk mengekskresikan enzim pencernaan dan hormon, serta mengatur kadar glukosa di dalam darah. Pankreas ini menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim, diantaranya yaitu karbohidrase pankreas, di mana enzim ini akan menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Di enzim ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu maltase. Enzim maltase ini akan mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kedua ada enzim laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang ketiga ada sukrase, yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada enzim stepsin atau lipase. Enzim stepsin atau lipase ini akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan selanjutnya itu tripsinogen yang belum aktif akan diaktifkan menjadi enzim tripsin. Kemudian pada pankreas ini juga dihasilkan garam NaHCO3, di mana garam ini akan memberikan suasana basah pada lingkungan getah pankreas. Selanjutnya kantung empedu. Empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam suatu kantung yang dinamakan dengan kantung empedu. Nah, empedu ini mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu yang dinamakan dengan bilirubin. Garam-garam empedu ini berguna untuk mengemulsikan lemak, sedangkan bilirubin ini akan memberikan warna pada feses. Selanjutnya pada usus besar. Nah, fungsi usus besar ini diantaranya adalah menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan dan juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air. Jadi fungsi utama atau fungsi penting dari usus besar ini adalah melakukan penyerapan air kembali. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini berfungsi untuk melakukan pembusukan pada sisa-sisa makanan. Dan selain itu, bakteri E. coli ini juga akan menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Oke. Selanjutnya, usus besar ini, struktur dari usus besar. Jadi usus besar ini terbagi menjadi 6 bagian, di antaranya ada sekum, kolon ascendens, ini merupakan sekum, bisa Anda lihat pada gambar yang ada di PPT, itunya sekum, kemudian kolon ascendens, yaitu bagian yang naik, ketiga ada kolon transversum, itu bagian yang mendatar, yang keempat yaitu kolon ascendens, bagian yang menurun, dan yang kelima itu sigmoid. Bisa Anda lihat ini merupakan bagian melengkung. Dan rektum. Ya, rektum. Dan bermuara di anus. Nah, selanjutnya anus. Anus ini merupakan tempat pembuangan untuk feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.
Berikutnya kita masuk pada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama itu ada diare. Diare ini disebabkan oleh keracunan makanan, alergi makanan tertentu, atau makan di saat yang tidak tepat. Nah, diare ini ditandai oleh beberapa gejala, diantaranya adalah rasa ingin segera BAB, muntah, mual, dan sakit perut melilit. Berikutnya yaitu sembelit. Sembelit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ananda masih fokus, Ananda? Masih, Bu. Coba sebutkan, Anissa, apa saja faktor penyebab sembelit. Itu ada kebanyakan minum susu, Bu. Terus kurang makan makanan yang berserat, tidak aktif bergerak, kurang minum air, stres, serta mengonsumsi obat antasida yang mengandung kalsium atau aluminium. Oke, jadi itulah faktor penyebab terjadinya sembelit. Next. Yang ketiga adalah gastritis. Jadi gastritis ini merupakan kondisi peradangan dan iritasi yang menyebabkan pengikisan lapisan dinding lambung akibat kelebihan asam lambung. Nah, kelebihan asam lambung ini dapat disebabkan oleh makanan yang kita makan, dan juga emosi atau stres ya. Jika kita stres, maka itu dapat menyebabkan produksi asam lambung yang berlebih. Jadi Ananda jangan tetap dijaga emosinya, jangan sampai stres apapun keadaannya, walaupun di tengah pandemi seperti ini banyak masalah ataupun apapun itu, tetap dijaga kondisi emosionalnya. Oke, selanjutnya gejala dari gastritis. Gejala gastritis ini pada umumnya adalah mual, muntah, perut kembung, sakit perut, kurang nafsu makan, dan perut terasa terbakar di antara waktu makan dan malam hari. Yang keempat yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu ini ditandai dengan peradangan pada appendix atau usus buntu. Radang usus buntu ini dapat disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, ataupun karena infeksi. Nah, radang usus buntu ini ditandai oleh beberapa gejala, diantaranya yaitu nyeri di dekat pusar, mual, muntah, demam, nyeri saat kencing, perut kram, dan tidak nafsu makan. Oke, selanjutnya yaitu batu empedu. Batu empedu ini ditandai dengan pembentukan endapan keras seperti batu di kantung empedu. Batu empedu ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor genetik, berat badan, masalah pada kantung empedu, dan pola makan yang tidak teratur. Oke. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada di antara Ananda yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke. Jadi karena tidak ada di antara Ananda yang ingin bertanya, jadi Ibu yang akan bertanya. Anissa Aulia Rosa Putri. Coba sebutkan apa saja organ-organ pencernaan pada manusia secara berurutan. Pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus, Bu. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi, Anissa. Organ pencernaan dari awal pencernaan. Ya, organ pencernaan secara berurutan ya. Kalau ragu saya, Bu.
lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Jadi tadi apa yang apa yang disimak dari yang Ibu jelaskan tadi? Ibu sudah panjang lebar menjelaskan dari tadi ya. Ibu terlalu cepat. Oke, jadi Ibu ulangi lagi. Organ-organ pencernaan pada manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi itu. Maaf ya karena pertemuan kita pada hari ini waktunya sangat terbatas, jadi mungkin Ibu agak cepat dalam penyampaiannya. Jadi selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi rasanya, Bu. Oke, jadi karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu anggap Ananda semua sudah paham. Baiklah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah alat-alat pencernaan pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan kelenjar pencernaan ini terdiri dari pankreas, hati, kelenjar ludah, dan kelenjar getah lambung. Nah, selanjutnya proses pencernaan pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Dan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia ini yang kita bahas tadi ada diare, sembelit, gastritis, kantung empedu, dan ya masih banyak lagi. Anda bisa membaca materi yang sudah Ibu kirim, modul yang sudah Ibu kirim di WA Group untuk menambah pemahaman Ananda. Baiklah. Untuk tugas LKPD nantinya akan Ibu kirimkan lewat WA Group ya. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Ibu harap Ananda semua membaca dan memahami materinya sebelum perkuliahan kita minggu depan. Oke. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Pesan Ibu kepada Ananda semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Baik Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutupi perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana caranya Ananda? Ananda, ada yang bisa bantu? Iya, Bu. Ada yang bisa bantu itu Ibu? di kelas saja, Bu. Di bagian mananya Ananda? Stop sharing, Bu. Itu ada tulisan di atasnya, Bu. Oke.